Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ahmad Ramdhani. Nah, jadi gue sekarang mau ngebagiin cerita mistis gue atau cerita seram gue di Gunung Putri, Lembang, Jawa Barat atau dataran tinggi di Bandung ya. Karena sekarang itu Putri lagi bagus-bagusnya. Kalau kalian tahu itu di Instagram itu sekarang Putri lagi bagus-bagusnya, kalau bisa dikatain itu andongnya kota Bandung. Jadi perjalanan ini saya mulai itu bersama empat orang. Jadi bersama saya itu 5 orang. Tapi mohon maaf, di video kali ini saya nggak tampilin juga video-videonya karena pas hari saya ngalaminnya itu saya nggak ada tujuan ngevlog, cuman pengen nyantai-nyantai doang. Perjalanan itu dimulai jam 5 dari rumah, dan akhirnya nyampe di Putri itu jam 5 lebih ya, setengah 6 kita nyampe. Kondisi di situ belum hujan. Akhirnya karena takut kemalaman, saya itu beli tiket parkir motor dan kita langsung naik ke atas. Buat kalian tahu, naik ke Putri itu nggak sampai beberapa jam ya, cuma beberapa menit doang ya, sekitar 10 sampai 15 menit lah ya. Dan akhirnya saya bersama pacar saya, terus teman saya, ada bertiga itu naik ke Putri malam hari jam 6 ya, bis maghrib itu naik. Dan bodohnya saya itu di situ saya nggak bawa jas hujan, saya nggak bawa lampu tenda segala macamnya, karena di situ saya pikirnya cuma ngopi doang, tidur ngopi gitu doang. Akhirnya kita berjalan, hampir setengah perjalanan di Gunung Putri itu hujan turun dan saya bingung harus gimana karena playseat itu di dalam tas, terus jas hujan nggak bawa, tapi teman-teman saya kedinginan. Akhirnya nggak mau pusing, akhirnya saya terusin aja sampai ke tempat camp dengan kondisi basah kuyup. Dan sampai di tempat camp kita nggak mikir lama, akhirnya bangun tenda. Totalnya itu 3 tenda dan bangun plyseat. Bodohnya saya itu saat saya bangun tenda, kenapa nggak bikin plyseat dulu buat teman-teman saya yang neduh, itu bodohnya saya. Dan akhirnya tenda kebangun, plyseat kebangun, teman-teman saya kedinginan, kebasahan. Akhirnya semua basah, baju semua basah ya, pokoknya nggak ada yang kering, basah semua, sampai carrier pun ke dalamnya basah karena kehujanan. Karena saya ngelihat teman saya dan pacar saya kedinginan, ya udah masuk, semua masuk. Jadi yang lainnya biar saya sama teman saya berdua yang beresin. Setelah masuk semua dengan keadaan basah kuyup, saya mulai nyalain kompor dan kopi dan masak mie. Nah, apa yang lagi bilang setelah setelah saya nyalain kompor dan ngopi masak mie, saya bercanda-canda, saya makan segala macam bercanda. Pukul 10 teman saya, pokoknya ada dua orang, teman saya dan pacarnya, saya sama pacar saya, dan teman saya cowok sendiri, dia ngomong, ngelihat nggak, ngomongnya bahasa Sunda sih, ngelihat ningali tuh aku kan aneh, ngelihat apaan ya, aku bilang cuman ya itu banyak orang di luar, lain eta. Tiba-tiba teman saya yang cewek ini nyeletuk, iya aku juga lihat. Hah, lihat apa orang? Kita yang lainnya nggak lihat, cuman mereka aja yang lihat, kan aneh. Terus spontan saya bilang aja, karena mungkin ada sesuatu hal yang di luar pandangan saya dan teman-teman saya yang lain. Akhirnya bilang ke teman saya yang nyeritainnya jangan di sini, ceritainnya di bawah aja, sambil bilangnya pelan-pelan karena takutnya cewek saya dan yang lainnya itu panik. Dan akhirnya teman saya yang cowok itu nyeletuk juga, ente itu cuman teman rasaan hukul, kata. Enggak, itu cuman ngerasain aneh aja gitu kan. Ya udahlah, karena gitu si cewek teman saya ini masuk ke dalam dan tiduran, katanya takut. Ya udah, saya suruh tidur aja, udah tidur ya pik, temenin, karena emang dia pacarnya. Ya udah, mereka berdua tidur, buat ya emang ke satunya dingin, keduanya dia itu ngelihat si makhluk itu. Dan saya pun anehnya karena dia lihat apa di situ. Saya lihat ke arah ke arah yang dia lihat. Dia lihat apa, kata saya kan di dalam hati itu, dia lihat apa? Saya nggak lihat apa-apa. Dan akhirnya cewek saya yang setenda sama saya itu nyeletuk juga, itu apa ya, hitam.
ngarahnya sama ke posisi teman saya yang lihat si sosok itu apa ya itu, saya aneh dong, apa aja gitu, nggak ada apa-apa, udah tidur tidur tidur, udah aku takut katanya, udah aku takut. Akhirnya dia masuk ke dalam dan sleeping bagan biar apa ya, biar rasa ketakutannya hilang. Karena penasaran si temen cowok saya yang tadi pacarnya cewek yang ngelihat itu ngelihat keluar. Wid orang keluar lanya, nah wid saya keluar dulu, sok kade. Jadi keadaan plasitnya itu kan nurun kayak gitu, ada salah lubang yang bisa ngelihat keluar. Nah pas dia keluar tenda, dia ngelihat sosok kaki di lubang itu, persis banget sosok kaki, dan ngarahnya itu ke ke belakang tenda, ngebalikin tenda. Dan akhirnya dia keluar tenda dan keluar plastit, dan nggak ada apa-apa, nggak ada seorang pun di situ. Tapi dia tadi di dalam ngelihat sosok kaki. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia bilang saya, ayah sukuit, saya dong, karena saya soan, saya keluar. Akhirnya saya lihat nggak ada apa-apa, saya lihat keliling, cuman ada orang-orang yang gitar-gitaran. Yang anehnya itu ada banyak orang yang lagi ngecamp, gitar-gitaran, lagi ngerokok, lagi ngopi. Akhirnya saya masuk lagi, ada selebatan persis cepat banget di belakang kepala saya. Set. Saya buru-buru lari masuk tenda. Dan tengah malam teman saya cowok yang seorang itu ke air, dia ke WC sendiri dan ngobrol sama si penjaga WC-nya abah-abah. Dia ngobrol, nggak boleh ngecamp di di benteng di sana. Emang nggak boleh jang sana, tapi sekarang padanya ya pada ngecamp di situ, jadi banyak gangguan katanya gitu. Terus dia tuh nanya, terus gangguan di sini apa, bah? Si abah-abah itu jujur, di sini ada nenek-nenek yang jahil katanya, ada nenek-nenek yang jahil, takutnya itu sih. Dan tengah malam di situ kita lagi tidur, cewek saya ngedenger suara ayam di atas tenda. Tahu dong kalau suara ayam tengah malam itu apa. Dan yang setelah saya turun dari situ, saya turun ke bawah itu, temen saya yang cowok juga nyerita bahwa ceweknya itu ngedenger suara ayam di atas tenda. Berarti itu emang ada sesuatu hal yang ngeganggu kita. Mungkin gak suka karena apa, gak suka. Tapi setelah malam itu, pergantian malam itu, kita santai-santai lagi, gak ada apa-apa, tenang-tenang lagi. Jadi cuman itu sih cerita mistisnya di Gunung Putri. Mungkin buat kalian ya, kalau ke gunung, kalau ngedenger kayak gitu biasa, jangan panik ya, biasa-biasa aja, karena mau dimanapun penghuni itu pasti ada kan. Dan intinya kalau kalian sendiri yang ngedengarnya, kalian jangan cerita dulu ke teman-teman kalian, ceritanya itu setelah kalian turun dari gunung itu. Karena kalau kalian cerita, teman-teman kalian juga bakal panik gitu. Nah cukup sekian video gua, yang mungkin ini hanya cerita karena nggak ada urusan videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share dan komen video gua. Dan selanjutnya gue mau mulai lagi muncak ke gunung-gunung lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, biar kalian tahu bahwa gue upload itu, kalian orang pertama yang tahu bahwa gue upload. Sekian dari gue, Ahmad Ramdhani. Mari lanjutkan perjalanan.